Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsinta Nurulinia, NIM T2017-8040, kelas Biologi 1. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah untuk UMKM. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui arti dari UMKM tersebut sendiri. Nah, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sedangkan menurut pengertiannya, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha ini berskala kecil dan bersifat padat karya dan melibatkan berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, baik dari segi manajemen, teknologi, investasi, ataupun perlindungan hak cipta. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk yang pertama, untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh mandiri. Nah, adapun kriteria usaha yang tergolong dalam UMKM yakni terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kriteria usaha mikro, yang kedua kriteria usaha kecil, yang ketiga kriteria usaha menengah. Nah, kriteria UMKM adalah sebuah usaha mikro yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dan juga didasarkan pada kriteria tersebut. Nah, adapun kriteria pada usaha mikro yakni harus memiliki kekayaan yang dimiliki atau aset minimal adalah 50 juta rupiah. Nah, sementara itu hasil penjualan atau omset minimal adalah 300 juta rupiah. Nah, yang kedua yakni kriteria usaha kecil. Nah, jenis-jenis usaha yang masuk dalam jenis usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih yang mencapai 50 juta rupiah. Ini tentu tidak termasuk dengan harga tempat untuk mendirikan usaha. Nah, hasil penjualan atau omset yang didapatkan oleh usaha ini setiap tahunnya adalah berkisar antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Nah, yang ketiga yakni kriteria usaha menengah. Nah, usaha menengah adalah usaha dengan total kekayaan bersih 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar. Nah, omset per tahunnya mulai dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Nah, usaha yang masuk ke dalam kategori ini bukan anak atau cabang perusahaan yang besar dan tidak termasuk ke dalam kategori UMKM. Nah, adapun ciri-ciri dari UMKM, yang pertama, tempat usaha bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di satu tempat. Yang kedua, administrasi keuangan masih sederhana, terkadang uang pribadi dan uang perusahaan masih disatukan. Yang ketiga, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Yang keempat, belum ada sistem ketat atau sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Yang kelima, biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan. Yang keenam, struktur organisasi bersifat sederhana dan pembagian kerja yang tidak baku. Yang ketujuh, kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Yang delapan, sumber utama modal usaha adalah modal pribadi. Yang sembilan, ciri yang kesembilan yakni sumber daya manusianya terbatas. Ciri yang ke-10 yakni pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik. Nah, adapun jenis UMKM yang perlu kita ketahui, yang pertama ada usaha kuliner, yang kedua ada usaha fashion, yang ketiga ada usaha teknologi, yang keempat ada usaha kosmetik, yang kelima ada usaha di bidang otomotif, yang keenam ada usaha cenderamata, yang ketujuh ada usaha agrobisnis.
Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pemodalan UMKM. Nah, permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yakni sulitnya mendapatkan pemodalan usaha karena prosedur pengajuan yang sangat sulit, tidak adanya jaminan, dan ketidaktahuan tentang prosedur dan suku bunga yang tinggi. Nah, dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, yang menjadi masalah dilihat dari sisi kreditor atau pemodal atau lembaga pembiayaan untuk melindungi resiko kredit, menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, izin usaha resmi serta adanya jaminan. Ini mengakibatkan perbedaan perspektif antara permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dengan ketentuan yang harus ditaati oleh lembaga penyalur kredit. Nah, hal inilah yang menjadi alasan mengapa para pelaku UMKM masih menemui kesulitan dalam mendapatkan kredit modal usaha. Nah, melihat kebijakan dan bantuan teknis Bank Indonesia yang sudah ada, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha, antara lain: A. Mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank atau yang bisa kita sebut dengan KKMB. Yang kedua yakni mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan modal ventura. Yang ketiga yakni meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit. Usaha yang pertama yakni mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank atau yang disebut dengan KKMB. KKMB merupakan lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga tersebut berbadan hukum dan bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya. Jasa yang diberikan adalah jasa konsultasi dalam hal manajemen atau analisis keuangan agar terjadi kemitraan dengan bank atau terjadinya penyaluran dana bank kepada UMKM tersebut. Dalam hal ini termasuk pendampingan saat menyusun proposal, menghubungkan ke lembaga pembiayaan atau bank, dan melakukan monitoring sejak saat pencairan kredit sampai pada pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang dijanjikan. Fungsi dan tanggung jawab KKMB adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM. Pembinaan di sini dimaksudkan adalah merupakan satu kesatuan proses yang di dalamnya mencakup 3 unsur, yaitu menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan. Proses pelaksanaan pembinaan oleh KKMB dilakukan secara partisipatif, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan mengenai materi dan metode serta lain-lain harus selalu bertumpu pada UMKM, pada kebutuhan UMKM. Oleh karenanya, hubungan kerja antara KKMB dan UMKM bukanlah sebagai atasan dan bawahan atau hubungan antara pembina dengan yang dibina. Namun hubungan yang terjalin adalah hubungan yang sejajar dengan KKMB yang berperan sebagai motivator bagi UMKM. Nah, dengan adanya KKMB ini diharapkan dapat mengoptimalisasikan peran dari KKMB. Nah, persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga penyalur kredit tidak lagi menjadi kendala bagi UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha. Keberhasilan dari pendekatan ini akan nampak dari meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memperoleh kredit modal usaha dan mempunyai KKMB yang beroperasi secara bisnis atau saling menguntungkan sehingga dapat membiayai dirinya sendiri. Upaya yang kedua yakni mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan modal ventura. Nah, bagi beberapa UMKM yang merasa terbebani dengan suku bunga tinggi, kebutuhan modal usaha dapat diajukan ke lembaga pembiayaan yang menerapkan pola kerjasama dengan bagi hasil.
di mana return yang diberikan oleh UMKM sesuai dengan hasil yang didapatkan UMKM. Sehingga UMKM tidak terbebani dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Lembaga pembiayaan yang menerapkan pola bagi hasil adalah perusahaan pembiayaan modal ventura dengan konsep bagi murni atau bagi hasil terkelola. Dari segi karakteristik modal ventura yang bersifat generis atau cenderung lebih berani mengambil resiko, pembiayaan ini memiliki prosedur yang lebih longgar dan lebih mengutamakan prospek dan potensi usaha UMKM dalam pengembangannya. Pembiayaan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang, maksimal 4 tahun. Pembiayaan modal ventura tidak hanya menyalurkan dana-dana yang berasal dari pemegang saham dan pinjaman perbankan, tetapi juga ikut menyalurkan dana-dana program pemerintah dengan rate yang lebih murah daripada rate kredit komersil. Adapun dana-dana program yang disalurkan oleh oleh perusahaan modal ventura antara lain seperti dana LPDB atau Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, dan dana PKBL atau Program Kemitraan Bina Lingkungan dari PT Bahana Arta Ventura dan LPEI atau Lembaga Kemitraan atau Lembaga Pengelola Ekspor Indonesia. Nah, ini diharapkan dengan giatnya sosialisasi pembiayaan modal ventura, UMKM yang memiliki permasalahan dalam hal bunga kredit tetap mendapatkan kredit modal usaha baik dalam bentuk kerjasamanya pembiayaan pola bagi hasil atau kredit pola LPDP dan PKBL. Upaya yang ketiga yakni meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan perkreditan atau permodalan UMKM adalah skim peminjaman atau skim penjaminan kredit. Dalam skim tersebut, bank dan perusahaan penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. UMKM yang membutuhkan tambahan modal dari lembaga penyalur kredit mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin dan mengajukan kredit kepada bank. Apabila hasil analisis kelayakan usaha dinyatakan layak, namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena tidak cukup agungan atau tidak menjamin, maka bank mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Selanjutnya, perusahaan penjamin akan menganalisis kelayakan. Apabila kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin, maka perusahaan penjaminan akan memberikan pinjaman kepada usaha kecil yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat peminjaman. Atas penjaminan yang diberikan tersebut, usaha kecil yang dijamin harus membayar fee penjaminan kepada perusahaan penjamin. Apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan, maka perusahaan menjamin akan melakukan pengecekan apakah kondisi yang ada memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati oleh perusahaan penjamin dengan bank. Apabila segala persyaratan telah terpenuhi, maka perusahaan penjamin akan melakukan pembayaran klaim. Selanjutnya, perusahaan penjamin berhak mendapatkan piutang subrogasi sebesar porsi kredit yang dijamin. Setelah pembayaran klaim dilakukan, bank masih tetap harus melakukan penagihan sampai dengan hutang tersebut lunas. Hasil penagihan tersebut dibagi secara proporsional antara perusahaan penjaminan dan bank sesuai dengan persentase penjaminan kredit. Nah, hal tersebut diharapkan dengan adanya skim penjaminan kredit bagi UMKM, maka para UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal jaminan dapat teratasi karena adanya jaminan dari lembaga penjaminan kredit. Pihak lembaga penyalur kredit pun akan merasa lebih aman dan menyalurkan kreditnya kepada UMKM.
Nah, sekian dari pemaparan materi tentang kebijakan pemerintah untuk UMKM. Mohon lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita juga saling belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.